Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik, kali ini kita akan membahas muamalah perserikatan, yaitu wakalah dan sulh. Baik, yang pertama kita akan bahas definisi wakalah. Definisi wakalah secara etimologi adalah mewakilkan atau pemberian mandat, kuasa, atau penyerahan. Sedangkan secara terminologi yaitu memberi kuasa kepada seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama yang memberi kuasa atau mandat. Misalkan Fatan memberi kuasa kepada Zahra untuk menjualkan barangnya dengan uang sekian, dan orang yang memberi wewenang yaitu Zahra, yaitu memberi kuasa, dan orang yang diberi wewenang yaitu Zahra. Jadi apa yang diberi kuasa mempunyai status hukum yang sama oleh pemberi kuasa. Dan dalam hal apa? Dalam hal muamalah tersebut. Selanjutnya, hukum wakalah. Hukumnya adalah mubah atau boleh, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'atsu ahadakum diwarikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Jadi ayat ini menunjukkan kebolehan mewakilkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Kebolehan mewakilkan ini pada umumnya adalah dalam hal masalah muamalah. Misalnya mewakilkan jual beli, menggadaikan barang, memberi sedekah atau memberi hadiah dan lain-lain. Namun kebolehan hukum muakalah ini bisa menjadi haram kalau hal tersebut yang diwakalahkan adalah hal yang haram, atau juga bisa menjadi wajib kalau hal yang diwakalahkan adalah hal wajib. Baik, selanjutnya adalah rukun dan syarat wakalah. Yang pertama adanya mewakil, orang yang mewakilkan atau orang yang memberi kuasa. Syaratnya dia harus mukalaf. Ya. Dia mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. Yang kedua, wakil, orang yang mewakili atau orang yang diberi kuasa. Syaratnya harus balik dan berakal sehat. Dan yang ketiga, adanya mewakil bih, adanya masalah atau urusan yang dikuasakan, yakni syaratnya diketahui dengan jelas dan dapat diwakilkan secara syariah, tidak bertentangan dengan syariah. Yang keempat, sighot atau ijab qabul. Syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak. Artinya, saya wakilkan kepada kamu Zahra untuk menjual barang ini. Dan Zahra bila menjawab, iya. Yang selanjutnya adalah berakhirnya waktu wakalah. Ya. Habisnya masa akad wakalah salah satu pihak meninggal dunia. Yang kedua, salah satu pihak gila. Dan yang ketiga, pekerjaan yang diwakalahkan dinyatakan selesai atau dihentikan. Dan yang keempat,
pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Yaitu si wakil. Yang kelima, pemberi kuasa keluar dari status kepemilikan. Baik. Selanjutnya, hikmah wakalah. Dalam hal bermuamalah apapun pasti ada hikmahnya. Yang pertama, hikmahnya adalah saling tolong menolong. Allah juga memberi petunjuk kepada kita. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan yang kedua, dapat mempererat tali tali persaudaraan. Dan yang ketiga, timbulnya saling percaya mempercayai di antara sesama manusia. Dan yang keempat, dapat mendidik sikap bertanggung jawab. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sulhu. Secara etimologi, sulhu adalah damai atau memutus penghentian pertikaian dan perselisihan dari kedua belah pihak. Secara terminologi, akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan, pertikaian atau perbantahan. Jadi dendam di antara keduanya akan hilang. Hukum sulhu. Dalam Al-Quran, sunnah dan ijma, tercapainya kesepakatan dan hukum jaiz boleh agar permusuhan antara kedua belah pihak dapat direlai. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Terdapat juga dalam surat An-Nisa, wasulhu khair, perdamaian itu amat baik. Dan juga dalam hadis, ya, as-sulhu jairun bainal muslimaini illa sulhan harman halalan aw halal haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syurta haramun halalan aw ahalla haraman. Baik, selanjutnya rukun dan syarat sulhu. Yang pertama, mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Artinya mereka sudah dewasa. Ya. Yang kedua adalah tidak ada paksaan. Yang ketiga, masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Artinya, ya, di antaranya harus bernilai atau berharga atau bermanfaat. Yang kedua dapat diserah terimakan, atau yang ketiga dapat diketahui secara jelas dan tidak samar atau meragukan. Dan yang keempat, termasuk hak manusia bukan haknya Allah, seperti zina, mencuri, minuman keras, atau menuduh orang zina. Dan yang keempat adalah ijab dan qabul. Ijab kata terdakwa dan qabul kata pendakwa. Dan hendaknya lafaz ijab qabul ini dapat dimengerti dan dapat menimbulkan perdamaian di antara keduanya.
Dan selanjutnya adalah macam-macam sulhu. Yang pertama ada perdamaian antara sesama muslim. Yang kedua perdamaian antara sesama muslim dengan non-muslim. Yang ketiga perdamaian antara sesama imam dengan kaum buwat, artinya pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam. Dan yang keempat perdamaian antara suami dan istri. Dan yang kelima perdamaian dalam urusan muamalah. Misalnya muamalah utang piutang, orang berlaku curang, yang tidak berlaku curang, dan masalah pembunuhan ataupun masalah harta, yakni harta warisan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya hikmah sulhu, yang pertama adalah dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua dapat meningkatkan rasa ukhuwah dan persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan di antara sesama. Yang keempat menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Dan yang kelima menunjukkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat. Demikian pembahasan kali ini sudah cukup. Saya anggap cukup. Sampai pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.